bagikan ya tentang apa yang mungkin ya saya ketahui ya, tapi dari segi medis tentunya. Nah, nanti kita akan belajar tentang dari segi spiritualitas dari para musuh dan sembuh ya. Nah, jadi saya pernah lagi saya dokter di Aceh, saya memang di bagian endokrinologi. Jadi kemarin pada saat dihubungi terkait dengan pubertas, hormon gitu dan sebagainya, ya senang juga karena memang yang saya sering hadapi saat ini memang kasus-kasus terkait hormon. Jadi memang kalau bicara pubertas kita berarti bicara hormon gitu. Jadi nanti izin kalau misalnya ada beberapa yang saya pakai istilah ilmiah sedikit, tapi mereka untuk biar bapak sekalian, bapak ibu ada juga ya, bapak ibu sekalian di sini benar-benar tahu dari segi medisnya begini. Jadi kapan-kapan kalau mau Google mau apa silahkan ya, karena apa yang disebutkan ini semua ilmiah ya. Nah, jadi izin untuk kita bahas ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin kita akan sama-sama bahas ya. Tapi saya sebelumnya generalis dulu nih, karena kan kita udah tahu ya, kadang-kadang suka bilang tabu gitu ya ngomongin seks atau apa sebagainya ya. Apalagi ada di sekalian di sini mungkin kayak apaan sih ketawa-ketawa biasanya gitu ya. Nah, tapi di sini kita mau bersama bahwa istilah-istilah yang kita gunakan adalah istilah medis. Jadi penis, testis, ya, ejakulasi itu adalah istilah medis ya. Jadi saya tidak menggunakan kata-kata yang kita istilahnya anu atau apa dan sebagainya ya. Nah, itu adalah kata-kata medisnya penis, testis ya. Kemudian tidak pertanyaan bodoh ya, jadi nanti silakan nanya apa aja. Saya justru malah lebih senang dari bapak-bapak sekalian ini mau nanya tentang apa gitu ya. Karena banyak banget mitos-mitos ya, apalagi zaman sosial media zaman sekarang ya. Nah, kemudian fakta, ini saya akan bicara beberapa fakta, tapi mungkin berbeda dengan nilai. Nah, nanti tentunya nilai akan diluruskan oleh para hamba Tuhan. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk melindungi, jadi memahami tubuh kita, sehingga akhirnya kita bisa menjaga kesehatan dan mengambil keputusan. Ya. Nah, jadi kenapa sih sebelumnya kita mau bahas tadi ya, sumber utama remaja zaman sekarang apa? Kalian kalau lihat apa-apa cek apa? Coba Ivan, apa? Kamu ngecek apa kalau mau tahu sesuatu? Google ya kan? Atau AI? Google enggak, ChatGPT. ChatGPT ya. Nah, ChatGPT sih oke lah, masih dikit kadang-kadang karena dia ada kecerdasan intelijennya yang benar-benar bisa dia ini ya, dia kadang nggak terlalu jauh. Tapi kalau baca Google atau juga apalagi kalau TikTok gitu ya, itu banyak banget mitos-mitos yang seringkali ya nggak tepat ya. Jadi makanya saya di sini kita sama-sama mau bahas agar secara ilmiah itu apa sih gitu ya. Nah, kemudian infeksi menular seksual itu sering nggak bergejala ya pada laki-laki. Jadi biasa kalau udah bergejala itu udah lumayan lanjut ya. Kemudian mitos masih kuat, misalnya mimpi basah, masturbasi ya, sehingga akhirnya membuat dirinya ada rasa bersalah atau lain sebagainya. Nah, kita mungkin bahas dulu ya anatomi. Ini saya sikat aja ya. Ini data kecil, bisa baca tapi ya semuanya. Nah, ini adalah anatominya laki-laki ya. Jadi kalau di pelajaran biologi ini udah pada belajar ya pasti biologi ya. Nah, udah ya. Nah, ini saya nggak ada tinker ya, tapi intinya ini ada beberapa struktur ya. Nah, yang pertama kita dari dalam dulu. Nah, kenapa ini paling penting? Testis ya. Testis atau buah zakar itu ada dua ya. Tidak semua itu lahir langsung turun btw ya. Jadi kalau kasus-kasus yang saya di anak bagian endokrin seringkali itu dirujuk karena testisnya nggak turun. Jadi buat bapak-bapak sekalian itu penting dipastikan ya. Karena tidak semua itu lahir turun. Nah, sedangkan kalau dia tidak turun dalam usia di atas 18 bulan itu bisa mengalami kerusakan ya, perubahan fungsi. Jadi nanti dampak-dampaknya infertilitas, atau yang lebih bahaya lagi kalau dia tidak diturunkan di dalam perut bisa jadi kanker ya. Jadi testis itu harus dipastikan turun. Jadi kalau biasanya dokter anak sih rata-rata kalau udah lahir akan periksa ya, ini udah turun ya bapak ibu ya. Itu adalah info yang penting ya, nggak asal ngomong karena nggak semua lahir turun ya. Nah, kalau dia belum turun kita bisa tunggu biasanya maksimal tadi 18 bulan. Kalau nggak turun juga akan dilakukan operasi karena tadi ya kalau tidak akan terjadi perubahan. Nah, testis itu sangat penting karena dia mengandung sel-sel yang menghasilkan yaitu setidaknya dua fungsi nanti, sperma untuk fertilitas dan hormon testosteron, hormon utama laki-laki ya untuk maskulinisasi. Nah, jadi testis itu pabriknya lah gitu ya. Nah, jadi nanti penting juga untuk menjaga kesehatan testis ya, karena kalau tidak berarti nanti testosteronnya dan juga hormon-hormon terkait kesuburannya jadi terganggu ya. Kemudian ada vesicula seminalis, ini mungkin agak detail tapi intinya dia akan menghasilkan air mani. Jadi beda ya air mani sama sperma. Kalau air mani itu yang cairnya, kalau sperma itu yang kentalnya. Nah, biasanya vesicula seminalis ini dia aktif duluan. Jadi nanti kita lihat juga mana sih yang mimpi basah gitu ya. Karena kalau berkeluar air mani saja tanpa sperma itu secara definisi medis bukan mimpi basah ya. Nah, kemudian vas deferens itu
sorry itu ada typo sorry. Vas deferens itu dia cuma saluran aja ya, bukan produksi. Epididymis itu disimpan tempat spermanya. Kemudian penis itu saluran keluarnya ya, yang keluar dari sini. Nah ini adalah tempat pengeluarannya saja sebenarnya. Nah kemudian skrotum adalah kantong yang melindungi. Ya, ini adalah anatomi singkat aja. Nah mungkin yang Bapak Ibu sekalian mungkin tadi yang saya tanya-tanya ya, yang pengen tahu tuh puber ya. Nah sekarang kita samain dulu ya, apa sih itu puber gitu ya, puber gitu, banyak orang sekarang ngomong gitu ya. Puber itu intinya adalah periode dari anak-anak jadi dewasa, itu aja dulu ya. Jadi kalau kita bilang fase pertumbuhan dari yang kecil tumbuh gitu ya, nah sebelum dia jadi dewasa dia akan puber. Nah jadi ada setidaknya dua hal yang kita harapkan setelah anak puber ya. Jadi ada karakteristik seks sekunder. Jadi dari yang awalnya bentuk genitalnya itu anak-anak jadi seperti dewasa. Dan satu lagi adalah tinggi badannya juga berhenti. Ya, kita semua bisa berhenti di sini tinggi badannya ya karena hormon dari pubertas kita. Jadi hormon testosteron itu sedikit banyak akan jadi hormon estrogen namanya ya. Nah itu yang menyebabkan tulang kita matang. Gitu. Ya, jadi kita perlu puber kalau kita tingginya pada 250 cm kan. Nah, jadi pada saat selesai puber intinya akan ada hormon ya, ada hormon growth sama hormon pubertas, terjadi pacu tumbuh, perkembangan organ seksual dengan tinggi badan akhir dan kesuburan ya. Jadi kita semua perlu puber ya. Nah, ini yang adik-adik sekalian. Tadi sekarang umurnya rata-rata berapa ya di sini ya? Yang paling kecil berapa ya? Siapa yang tahu juga sih? Ada yang 9 tahun nggak? Ada yang 9 ya? Oh, 8 ada? 8 ada ya? Oke, 8 bagus belajar dia. Yang udah 14 tahun ada? Yang udah lewat dari 14? Udah, kan ya? Pada malu ya? Oke, kenapa saya itu penting? Karena pubertas itu bukan satu titik ya, tapi dia adalah durasi ya. Nah, dimana kalau kita lihat pubertas ya, mulainya itu dari antara usia 9 sampai 14 tahun ya. Dimana pada saat pubertas itu baru ada hormon-hormon tadi ya, gonadotropin, testosteron, sama ada peningkatan dari growth hormon. Jadi mungkin pada tahu oh pada saat puber nanti naiknya tingginya cepat gitu ya, karena growth hormonnya naiknya cepat sekali pada saat puber. Nah, kemudian tadi terjadi pertumbuhan tinggi badan, karakteristik seks sekunder, dan juga reproduksi. Jadi anak-anak yang awalnya belum istilahnya belum fertil ya, masih belum bisa membuahi, setelah saya puber dia bisa gitu ya. Ini saya akan bahas yang laki-laki ya, tapi saya bandingin sama perempuan jadi biar tahu. Nah laki-laki itu tadi kan saya bilang antara 9 sampai 14. Nah tapi rata-rata itu laki-laki di Asia 11,5 mulainya. Nah mulainya sekarang suka beda-beda ya. Kadang-kadang di persepsi di masyarakat apa sih tanda mulai pubertas? Oh udah gigi basah gitu ya, udah berubah suaranya, udah tumbuh bulu ketiak, udah tumbuh bulu rambut. Nah itu semua betul sudah puber ya. Tapi kalau kita mau tahu, tentunya kita harus tahu dari awalnya ya. Nah awal dari pubertas laki-laki secara internasional kita menggunakan volume dari testis ya. Jadi buah zakar itu memang harus dikukur ya. Nah untuk alatnya ada, nanti saya kasih lihat. Nah memang ini biasanya selama ini dokter yang ngerjain. Tapi kalau sekedar sharing, kalau di luar negeri di Amerika Serikat itu yang mengerjakan adalah sports teacher-nya. Ya mereka udah kasih tahu, karena mereka udah tahu puberty itu sepenting itu. Jadi bahkan dalam tanda kutip kaum medis pun udah diajarin gitu untuk melakukan pemeriksaan, tentunya dengan persetujuan ya, kan nggak boleh sembarangan tentunya dalam private. Tapi mereka tahu persis bahwa itu sepenting itu, jadi harus diperiksa bahkan oleh sports teacher-nya. Nah di Indonesia sayangnya, jujur ya banyak yang belum tahu ya, taunya ya itu aja apa yang saya bilang tadi ya, berubah suara dan lain sebagainya. Nah jadi kalau mau bilang tahunnya kapan itu ya tadi harus diperiksa, dipegang ukurannya 4. Nah itu udah puber. Nah kemudian dia akan berjalan, tadi durasinya kurang lebih, ini statistik ya, tapi gampangnya saya kalau jelasin 4 sampai 5 tahun. Dari mulai testisnya 4 sampai dia ukuran dewasa 20-25 itu jalannya 4 sampai 5 tahun. Nah di tiap-tiap titik-titik ukuran testis itu ada karakteristik yang tadi kita sebut-sebut ya, berubah suara, naik tingginya cepat, rambut kemaluan ya. Nah itu di tiap titik-titik itu ya. Nah kemudian pada saat puber naik tinggi badannya cepat banget. Biasanya cuma 5 cm per tahun kalau pada saat fase anak-anak.
pada saat pubertas dia bisa sampai 10 sampai 12 cm per tahun. Ya, jadi memang betul kalau mau tingginya nanti naik itu tergantung puber gitu. Nah, tapi tentunya pada saat tinggi badannya sudah siap ya, karena tadi balik lagi pada saat pubertas sudah ada paparan hormon pubertas, dia mematahkan tulang. Ya, jadi ini kan kadang-kadang orang tua suka tanya juga terkait tinggi badan ya, apalagi buat anak cowok tinggi badan penting nggak? Penting ya. Ya, saya selalu pasien-pasien yang saya bagian endokrin anak tuh, dok saya mau anak saya 185 cm, kayak gitu. Saya mau 180 cm, aku di tentara, kayak gitu-gitu. Nah, balik lagi, kalau dia masih usianya masih bisa kita intervensi, bisa. Tapi kalau misalnya dia baru datang udah mimpi basah, nggak bisa ngomong banyak, gitu ya. Nah, karena balik lagi, makanya penting sekali kita harus tahu nih pubernya dari mana. Ya, nah ini mungkin terlalu ilmiah, tapi intinya ya tadi si kepala kita itu ada kelenjar menghasilkan hormon sensor, gampangnya gitu ya, LH dan FSH, kemudian merangsang si testis untuk menghasilkan hormon untuk satu adalah perkembangan seks organ tadi dan juga untuk pembuatan sperma ya. Nah jadi nanti yang kita dapatkan adalah anaknya itu jadi laki-laki dewasa dan juga bisa membuahi gitu ya. Nah ini bukan pornografi ya, ini ada gambar bertas ya. Jadi ini tadi yang saya bilang namanya orkidometer ya. Jadi ini dokter yang biasanya periksa, yang saya bilang kalau di luar negeri itu di sekolah ada ya. Ukuran yang biru 1, 2, 3 itu belum puber ya, 4 sampai dengan 20-25 itu sudah puber ya. Nah dewasa antara 20 atau 25 ya, ini tergantung ras. Kalau ras Afrika biasanya bisa 25, kalau Asia itu biasanya 20, tapi intinya 20-25 itu udah final. Nah kalau 4 itu sudah mulai ya, makanya jadi harus dipegang, kemudian nanti akan naik sesuai dengan masing-masing. Nah kemudian pada saat dia sudah mulai masuk 4, maka gambar kita bisa lihat ya, anak-anak tuh begitu ya, masih mulus. Begitu udah terakhir, udah bulunya udah banyak ya, sampai ke dalam-dalam, kemudian panjang penisnya juga bertambah. Nah itu semua karena apa? Karena sudah puber. Tulisannya kebaca ya misalnya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi tahapannya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dokter bilangnya gitu, tender 1, tender 2, 3, 4, 5. Gampangnya tender 1 itu belum puber, tender 5 sudah selesai puber, udah dewasa. Nah, biar gampang ya, masing-masing itu tergantung ukuran testis tadi. Makanya kalau dia belum puber kan masih di bawah 4, 5, 6, 7, 8 itu 2, 10, 12 itu 3, 15, 4, kalau udah 20 udah 5 gitu. Jadi cowok tuh main lebih gampang, dia benar-benar tergantung ukuran testisnya. Nah kalau perempuan itu dari payudara ya soalnya dilihat. Nah jadi lebih subjektif gitu ya gitu. Nah kalau laki-laki sangat-sangat precise, kita benar tinggal pegang, bandingin volumenya, kita bisa tahu persis dia di mana saat ini. Nah terus apa sih pentingnya tahu stadiumnya di mana? Karena tadi kita bisa pahami urutan-urutannya. Ini maaf mungkin gambarnya terlalu kecil, tapi menurut saya ini gambar yang paling penting nih yang dipahami. Jadi tadi kan Bapak Ibu sekalian taunya puber tuh tadi ya berubah suara lah, ya bulu dan lain sebagainya, itu semua benar, tapi itu urutan-urutannya muncul. Nah laki-laki itu yang warna coklat ya, tadi bisa dilihat yang tengah testicular volume. Jadi ukuran testisnya segitu, nanti apa yang muncul gitu, ya. Jadi mana ya? Saya pengen nunjuk kayaknya gini aja ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Nah, jadi kalau misalnya awalnya testis muncul, ya kurang lebih 1 tahun gampangnya akan mulai ada rambut kemaluan, ya rambut-rambut halus di pangkal kemaluan itu udah kurang lebih 1 tahun. Nah, 1 tahun kemudian dia akan ada perubahan suara. Jadi gampangnya perubahan suara itu udah berapa tahun? Udah 2 tahun, ya kurang lebihnya. Nah, kemudian setengah tahun lagi, jadi jarak dari awal ke tengah itu tengah-tengah persis itu baru yang namanya pacu tumbuh, naiknya cepat di situ. Ya, nah baru pada saat agak belakangan setelah pacu tumbuh baru ada mimpi basah. Ya, nah jadi mimpi basah itu udah akhir pubertas. Ya, jadi kalau misalnya tinggi badan anaknya belum bagus, udah mimpi basah itu udah terlambat sebenarnya gitu. Ya, karena kalau nanti kita lihat usia tulangnya udah matang gitu. Ya, makanya kenapa laki-laki ya kalau saya simpelnya perhatiin aja rambut kemaluannya. Ya, jadi kalau mau pastiin anaknya bagus, tingginya laki-laki, kita lihat aja di rambut pangkalnya itu udah mulai belum. Karena kalau dia udah mulai ada udah kurang lebih 1 tahun.
Nah, kemudian yang penting juga adalah selain dia titik-titik tadi, laju ya. Jadi kalau saya bilang itu kalau lajunya 4 sampai 5 tahun nih normal. Nah, dia bisa lebih sempit nih, cepet. Nah, trennya zaman sekarang itu pada cepet. Jalannya 3 tahun. Kadang saya kalau minta pasien saya kontrol 6 bulan gitu ya. Dari dia datang 4, tiba-tiba udah 10 gitu. Yang harusnya 4 kali 6 lah gitu setahun. Nah, itu kenapa sampai sekarang memang masih banyak penelitian tapi dikaitkan dengan ya fast food ya dan sebagainya, ultra processed food, karena ya memang bisa mengandung hormon-hormon yang bisa mempengaruhi sistem endokrin kita sehingga akhirnya bisa lebih cepat. Nah, jadi sebenarnya sih yang penting makan sehat. Itu satu. Nah, yang kedua yang lebih banyak juga adalah terkait obesitas. Nah, jadi penting juga nih ya buat adik-adik yang masih puber nih ya. Kalau kalian lagi puber, nggak boleh beratnya lebih ya. Karena kalau kita ingat-ingat lagi biasanya kalau pada saat kita dulu, mungkin bapak-bapak sini ya, kalau yang dulunya biasanya agak gemuk, tinggi badan akhirnya dibandingin saudara kandungnya itu biasanya kalah. Kayak saya, adik saya kan tinggi, lebih tinggi dari saya. Saya dulu gemuk, gitu ya. Setelah saya belajar endokrin, oh ternyata saya sama adik saya beda 10 cm ya. Nah, karena adik saya dulu kurus banget, dia makanya pubernya mungkin lebih panjang kali ya. Jadi 180, saya cuma 170 gitu kan. Karena dulu saya gemuk banget. Nah, jadi durasi pubertasnya pendek, gitu. Ya, yang harusnya bisa 4 sampai 5 tahun cuma 3 tahun lah gitu. Nah, tadi baik lagi makanya pada saat mau masuk puber beratnya nggak boleh lebih. Ya. Karena itu jadi cepat sekali lajunya. Ya, jadi mulainya benar, jalannya juga benar gitu. Jadi titik-titiknya itu tadi sesuai. Nah, makanya perlu dipantau gitu ya. Nah, jadi ini mungkin tanda-tanda perubahan yang penting ya tadi. Pertama, testis membesar 4 cc itu tanda pertama. Pertumbuhan rambut itu 6 sampai 8. Ya, perubahan suara itu 8 sampai 10. Jadi setelahnya kemudian lonjakan tinggi badan. Nah, ini juga yang penting ya. Laki-laki itu naik tinggi badannya belakangan dari perempuan, ya. Jadi buat adik-adik sekalian di sini yang kelas 5, kelas 6 SD merasa tingginya kok kalah sama perempuan, jangan sedih, ya. Memang begitu jawabannya, ya. Karena perempuan tuh pada puber memang, ya. Perempuan tuh mulainya 8-9 tahun, mereka rata-rata udah pada mulai, ya. Harusnya rata-rata 10, tapi sekarang banyak maju. Nah, jadi mereka udah naik dulu, dan perempuan begitu dia mulai puber, dia langsung naik tinggi badan karena estrogen kan hormonnya. Kalau laki-laki harus cukup tinggi testosteronnya, dia hormon laki-laki, baru sebagian jadi estrogen. Nah, baru dia dapat tumbuh. Nah, makanya kenapa laki-laki itu naik tinggi badannya itu di tengah-tengah puber, bukan di awal puber. Ya, penjelasan medisnya tadi karena yang memacu tinggi badan adalah hormon estrogen. Laki-laki ada estrogen, tapi kadarnya sedikit. Nah, pada saat dia testosteronnya sedemikian tinggi, baru jadi estrogen, baru dia pacu tumbuh. Nah, makanya laki-laki biasanya di umur 13-14 tahun naiknya, SMP 2, SMP 3. Ya. Nah, jadi kalau kita semua nih pasti kalau foto farewell SD pasti cewek-cewek lebih tinggi dari cowok-cowok, itu udah pasti. Gitu. Kalau secara medisnya ya, kecuali yang genetiknya tinggi banget kan cowoknya. Tapi kalau ya itu dia penjelasan medisnya adalah karena memang perempuan sudah mulai bertumbuh duluan. Tapi perempuan sayangnya berhenti duluan. Ya, SMP 1, SMP 2 mereka begitu menstruasi udah stop. Nah, laki-laki baru pada merekah, gitu kan, sampai SMA 1, SMA 2, gitu. Jadi penjelasan medisnya kenapa cowok dan cewek perubahan tingginya berbeda di situ ya. Nah, ini mungkin terlalu medis, tapi sekilas saja. Jadi kapan sih puber itu bermasalah? Tadi kalau dia terlalu cepat, ya. Jadi kalau laki-laki udah mulai tumbuh, sudah mulai testisnya di bawah di ukuran 4 sebelum 9 tahun itu namanya precox ya. Nah, laki-laki secara medis ternyata sedikit tapi yang precox ya, hanya 20%. Sedikit ya. Itu maksudnya dari seluruh pubertas precox 20%-nya laki-laki, jadi sedikit ya. Nah, jadi maksudnya karena ya laki-laki hormonnya testosteron. Testosteron itu nggak terlalu banyak di makanan ya. Jadi kita relatif aman sebenarnya. Nah, tapi kalau sampai ada itu biasanya berat, ya, karena biasanya bukan dari faktor lingkungan ya, tapi masalah dari tumor otak. Jadi karena kan tadi ya balik lagi yang menghasilkan sinyal testosteron aktif adalah kelenjar di kepala. Jadi kalau dia sampai pubernya maju, kalau laki-laki itu harus di MRI kepala karena banyak sekali kasusnya adalah kanker di otak. Ya, makanya itu agak trikinya di situ ya. Jarang tapi begitu kena itu harus dievaluasi. Nah, kalau terlambat ini malah banyak. Cowok-cowok yang terlambat puber tuh banyak karena tadi saya bilang ada yang namanya
late bloomer, jadi merekahnya belakangan. Coba di sini bapak-bapak kalau ingat-ingat ya, nggak tahu mungkin boleh angkat tangan kalau enggak, yang naik tinggi badannya tuh baru SMA 2, SMA 3 ada nggak? SMP rata-rata ya. Kalau ada, pasti ada 1-2 deh teman di sekolahnya yang kayak gitu. Atau yang pada saat habis selesai SMA kita reuni, wah kok tinggi banget gitu. Nah karena harusnya kan udah pada berhenti, tapi dia baru belakangan. Nah itu namanya late bloomer ya. Kebetulan kalau saya sekolahnya dulu kan saya kan Yesus, jadi cowok semua ya, 400 cowok, late bloomer tuh katanya 10%. Jadi banyak kayak gitu. Ya jadi saya kayak oh ternyata itu penjelasannya. Jadi late bloomer itu ada 10% dari laki-laki yang pubernya belakangan. Jadi dia naik tinggi badannya masih sampai 20-21 tahun. Nah, jadi ini yang penting juga nih. Kalau bapak-bapak baca artikel populer, ya, anak laki-laki bisa naik tinggi badan sampai umur 21 tahun. Nah, rata-rata gitu bilangnya. Nah, itu kalau pubernya belakangan, ya. Kalau pubernya belakangan bisa. Tapi kalau pubernya rata-rata itu 19-20 udah selesai, ya. Itu makanya itu biasanya kan kalau artikel populer mereka bilangnya rentang. Nah, tapi itu rentang itu ya tadi tergantung dia mulainya kapan gitu, ya. Nah, jadi kalau pubertasnya terlambat, nah ini juga bermasalah ya, karena bisa masalah hormon atau bisa variasi normal aja memang mulai dulu. Kemudian ini juga nih saya mau kasih tahu ya, karena ini sering ginekomastia pubertas. Kalian tahu ginekomastia itu apa? Mungkin medis banget ya. Ginekomastia itu pertumbuhan payudara pada laki-laki, ya. Nah, pada saat pubertas itu adalah hal yang normal, ya. Maksudnya bukan masih normal ya, tapi 75% itu normal, ya. Jadi bukan sorry bahasa saya salah. 75% laki-laki itu bisa mengalami ginekomastia maksud saya, ya. Jadi cukup banyak, tapi mungkin kita antara ingat dan gak ingat. Atau kadang-kadang pas kepegang itu kok agak nyeri ya gitu. Nah, itu memang bisa terjadi ya, karena laki-laki itu tadi balik lagi ketika testosteronnya tinggi, sebagian jadi estrogen, jadi payudaranya juga bisa agak besar. Nah, jadi kalau ada hal terjadi seperti itu jangan merasa aneh, jangan merasa itu buat dibully ya, karena memang kasusnya sering juga. Ya antara ada yang cuma ringan atau ada yang benar-benar kelihatan gitu aja, ya. Nah itu adalah perkembangan orang. Biasanya kalau saya malah mengkaitkannya kalau lagi seperti itu berarti kamu makan, tidur, olahraga yang harus bagus, karena hormon kamu lagi banyak-banyaknya itu, ya. Jadi artinya harus dimanfaatkan kalau lagi ada ginekomastia itu, ya. Kemudian satu lagi nih medis banget ya, tapi ini ada masalah testis ya, kalau nggak turun atau ada varikokel, ya. Jadi testisnya tuh bentuknya tuh nggak kayak melinjo. Memang testis itu kan bentuknya kayak melinjo ya bener-bener ya. Kalau dia kayak maaf ya krenyes-krenyes gitu, atau kayak ada bagian yang kayak kok kayak ini ya bentuknya kayak ada grenjel-grenjel atau bahkan keras kayak apa, nah itu takutnya ada masalah ya. Ada varikokel tuh kelainan pembuluh darah atau bisa juga karena ada kanker bahkan, ya. Nah, ini saya udah berapa lama ya? Terus saya 30 menit sebenarnya tadi udah mudah-mudahan ini ya on time. Nah jadi apa yang terjadi nih kalau tadi udah pubertas ya? Nah tadi kita bicara tadi saya nggak akan jauh dari hormon testosteron nih, karena itu hormonnya laki-laki ya. Saya pindah sini ya. Hormon testosteron itu banyak banget perannya. Nah di sini mungkin bapak-bapak semua kan tahu ya testosteron itu yang istilahnya hormon manly gitu ya. Jadi dia sifatnya ke otak, ke otot, ke tulang, ya, ke kulit, seks organ dan juga si pembuluh darah. Makanya sum-sum tulang ya. Nah ini yang saya highlight beberapa. Begitu kalian udah mulai ada hormon testosteron ya, jadi ya. Nah kalian mulai ada ketertarikan lawan jenis, ya, karena mulai ada paparan testosteron itu. Kemudian ada perubahan mood, ya. Tapi moodnya itu biasanya bagus kalau cowok. Cowok itu kan kalau bisa dibilang relatif lebih tidak moody ya biasanya, ya. Karena testosteron itu sebenarnya bikin kita jadi kayak agresif, jadi lebih dinamis, ya. Kemudian kepercayaan diri juga biasanya jadi lebih berkembang pada saat mulai ada testosteron, ya. Kemudian peningkatan massa otot. Nah, kalau untuk massa otot ini tadi kaitannya sama nge-gym, ya. Pertanyaan sering gitu, anak saya udah SD kelas 6 mau nge-gym boleh nggak? Nah, jawaban saya lebih ke satu buat apa? Karena belum ada testosteron, ya. Untuk jadi otot kita perlu testosteron, ya. Jadi kalau belum ada testosteron ya nggak jadi tuh ototnya gitu aja, ya. Nah, tapi begitu ada testosteron cepat jadinya, ya. Makanya biasanya kalau 14, 15, 17 itu udah boleh kalau udah mulai testosteronnya, ya. Nah, kemudian yang penting tadi di sini adalah kesuburan, ya. Jadi kalau udah sembarangan intinya udah bisa membuahi, ya. Sama kenikmatan rasa seksual. Udah mulai ada rasa kalau pegang-pegang daerah situ kok kayaknya ada yang beda ya. Nah, itu semua karena peran dari hormon testosteron. Oke. Nah, jadi beberapa hal
ya. Fakta medisnya adalah ya tadi peningkatan risiko adalah seks tanpa proteksi dan banyak pasangan ya. Ini artinya tadi kalau kita konteks agama ya tentunya harus dalam ikatan pernikahan ya, monogami dan tidak beresiko gitu ya. Nah, coba saya akan bahas yang medisnya ya. Nah, tapi ya dibilang tadi ya kalau dia memang tidak menggunakan proteksi dan banyak pasangan. Resiko nyatanya adalah ya infeksi menular seksual dan juga kehamilan yang tidak diinginkan. Nah kemudian salah satu yang berperan juga pada saat ini saya bicarakan dari segi medis ya. Pada saat hubungan seksual itu testosteron sangat tinggi ya, dan juga disertai dengan dia letaknya sangat dekat dengan hormon prolaktin dan juga hormon oksitosin. Itu seperti istilahnya makanya kenapa orgasme ya. Nah itu terjadi karena itu semua ya, karena deketan semua hormonnya. Itu adalah suatu lem yang sangat kuat ya, yang membuat jadi istilahnya kayak ada rasa susah dilepas nantinya. Nah pada saat anak yang belum siap sudah melakukan hal tersebut ya, hal tersebut bisa menjadi suatu hal yang istilahnya berbahaya karena ya istilahnya lem banget gitu ya. Nah makanya penting pada saat istilahnya itu kita harus dalam kondisi sudah siap secara mental juga. Kalau nggak nanti dia tidak bisa menerima tadi lonjakan hormon-hormon tadi yang saya bilang testosteron, prolaktin, oksitosin itu hormon cinta semua itu dia jadinya kayak orang ketagihan, kayak bucin lah istilahnya kalau anak zaman sekarang ya. Gitu. Nah jadi agama tentunya harus sesuai ya. Kita adalah makanya kenapa harus dilakukan setelah menikah ya, karena itu sangat susah dipisahkan secara teori juga ya. Nah, kemudian saya akan bahas masturbasi nih ya. Masturbasi secara medis sebenarnya normal ya, secara medis. Karena rasa testosteron yang tadi saya bilang ya, testosteron itu memang membuat adanya sensasi nikmat di daerah sana. Jadi kadang-kadang itu bisa menyebabkan ya salah satunya adalah ya buat relaksasi ya. Kemudian ini. Nah, tapi ini dari konteks medis ya. Kalau menurut saya karena nanti balik lagi ke agama beda lagi ya tentunya. Nah jadi kalau secara medisnya sih itu adalah variasi normal, tidak menyebabkan kerusakan fisik ya, tidak menyebabkan gangguan fertilitas juga ya. Nah cuma dia bisa membuat jadi kompulsi ya tadi, karena balik lagi ketika terjadi self stimulation tersebut ya, maka bisa menyebabkan ya, adiksi lagi balik lagi ya. Nah, tapi kalau menyebabkan kebutaan, saya juga pernah baca beberapa mitos-mitos tuh bisa buta dong katanya, karena habis itu keluar katanya matanya kayak kunang-kunang gitu. Jadi katanya bisa buta, terus bisa menyebabkan kemandulan, bisa membuat lemah atau sakit fisik, tapi itu tidak ada bukti ilmiahnya ya. Artinya nanti akan diluruskan dari segi agama ya. Nah kemudian pornografi ya, ini saya juga harus bilang anak laki-laki pornografi juga menjadi masalah ya sekarang. Nah ini yang perlu diingatkan secara medis, itu membuat ekspektasi yang tidak realistis ya. Karena pornografi itu kan dibuat sedemikian rupa, perempuannya misalnya yang istilahnya yang dipilih dan lain sebagainya, dan dengan scene-scene yang tentunya itu tidak sesuai realita ya, sehingga menyebabkan fantasi yang tidak sesuai. Nah sehingga akhirnya pada suatu saat nanti ketika kalian sudah siap, itu akan membuat jadinya tidak ada rasa puas. Karena sekali lagi testosteron itu dekat sekali dengan hormon cinta dan juga hormon relaksasi oksitosin. Jadi kalau misalnya sembarangan istilahnya, nanti adiksi itu bisa muncul dan membuat kalian ekspektasinya pada saat nanti siap melakukan itu jadi berbeda ya gitu. Nah jadi intinya adiksinya ya kalau dari segi medis ya. Nah ini juga yang saya mau tekankan terkait fertilitas ya. Nah kapan sih anak laki-laki itu udah bisa ngaco, bisa kita maaf ya sekretarnya ngaco-ngaco terus bisa ngambilin gitu kan istilahnya gitu. Nah prinsipnya begitu dia udah tender 3 tadi ya, testisnya udah 10, itu sudah bisa ya. Jadi kalau misalnya kurang lebih kalau usia sebenarnya ya kurang lebih sekitar 13-14 ya, itu dia sudah bisa sebenarnya. Nah tapi ya tentunya balik lagi ya, tentu dari segi kesiapan mental dan tentunya agama itu sangat bertentangan ya. Nah jadi makanya kalau untuk si spermatogenesis ini begitu dia udah lebih stabil, nanti baru ada namanya mimpi basah. Jadi biasanya di tahap 3-4, 10 sampai dengan 12 itu karena sudah sangat banyak produksi spermanya ya.
Nah, kemudian satu lagi yang mau saya tekankan, fertilitas tidak sama dengan maskulinitas ya. Jadi fertilitas itu hormonnya memang beda. Nanti ada satu lagi hormonnya anti Mullerian. Mungkin kalau Bapak Ibu mudah-mudahan ada, tapi kalau yang perlu program kehamilan itu yang akan diperiksa selalu oleh dokter kandungan adalah anti Mullerian hormon. Nah, itu adalah fertility. Nah, kalau testosteron dia untuk masculinity ya, maskulinitas. Jadi artinya nggak artinya cowok yang maaf ya, istilahnya harus maskulin dia lebih fertil gitu. Nah, gitu. Karena hormonnya beda ya. Jadi tidak sama ya. Jadi anak-anak juga gitu, kelihatannya masih bocah-bocah tapi dia bisa jadi misalnya udah jalan AMH-nya misalnya tadi sehingga udah bisa fertil gitu. Nah, faktor resiko infertilitas tadi kalau testis nggak turun di atas 18 bulan ini penting ya untuk kita orang tua. Terus riwayat gondongan. Nah, ini juga kadang penting, gondongan itu sangat bermakna ya untuk laki-laki. Gondongan bisa nyebar ke testis ya. Jadi kalau sekarang udah ada vaksinnya MMR, itu wajib lah kalau buat saya, kalau buat anak laki-laki ya. Karena kalau dia kena itu banyak yang akhirnya testisnya jadi nggak berkembang, 1 atau 2 ya. Kemudian riwayat keganasan ini biasanya kanker ya, leukemia dan lain-lain itu juga bisa menyebabkan gangguan ya. Itu udah banyak lagi sih, tinggal beberapa nih ya, tinggal. Kemudian infeksi menular seksual. Nah, intinya yang menular itu kalau ya tadi berganti pasangan atau proteksi, laki-laki itu biasanya nggak ada gejala karena laki-laki kan maaf ya relatif kayak terlindungi ya saluran dalamnya kan. Kalau perempuan maaf bisa langsung keputihan ya, ngeflek bau dan sebagainya. Laki-laki biasanya nggak gejala kecuali dia udah lebih berat sampai kencing nanah gitu ya. Nah, itu gonoria yang baru gitu ya. Tapi yang lain biasanya nggak bergejala. Nah, jadi pada saat dia awal-awal kena nggak bergejala, dia nggak tahu, dia maaf ya misalnya yang hidupnya sembarangan, dia kesana kesini, makanya penyebaran tuh bisa terjadi juga sama gitu ya. Makanya itu harus hati-hati. Nah, contoh yang sering HIV, HPV itu kalau laki-laki bisa masih kan nggak bisa lapar serviks ya, tapi laki-laki bisa kutil ya, kutil kelamin itu HPV, gonorrea itu kencing nanah, sifilisnya agak berat nih, biasanya sampai badannya merah-merah, terus bisa tiba-tiba kayak demam naik turun ya. Ini juga biasanya di awal nggak bergejala nih. Jadi kalau sifilis tuh ya biasanya kalau dari segi medis tuh agak yakin sih biasanya dari infeksi menular seksual. Chlamydia, HSV itu tambahan ya. Nah, kalau untuk sebagian besar sebenarnya bisa diobati. Jadi IMS ini hampir sebagian besar diobati kecuali HIV itu masih naik turun ya. Ada yang perkembangan terakhir katanya memang udah ada yang bisa 100%, tapi prinsipnya sampai saat ini tetap HIV itu sangat merupakan penyakit yang tidak ringan sama sekali ya. Jadi jangan sampai gitu ya. Nah, pencegahannya tadi tes bila beresiko, berobat, jangan diam karena malu ya. Beberapa tanda penting tadi kalau nyeri berkemih, kencing nanah, kutil ataupun koreng. Ya. Koreng itu tadi biasanya HSV. Jadi di maaf ya ujung penis tuh kayak ada koreng gitu ya. Atau ada juga koreng yang nggak sakit, tapi kayak ada benjolan gitu. Nah, itu tanda-tanda biasanya HSV. Nah, itu juga salah satu tanda yang penting. Nah, ini sekarang tinggal pencegahan ya. Perawatannya penting adalah kebersihan daerah genital. Nah, cukup air bersih. Jadi adik-adik sekalian yang penting untuk dibersihin ya. Jadi kalau tiap kali mandi daerah situ tuh harus istilahnya dibilas ya. Nah, kalau sabun memang jangan yang keras-keras. Jadi biasanya kalau kita pakai sabun batang itu ya memang tidak disarankan ya. Tapi kayaknya jarang ya begitu ya. Nah, cuma memang daerah situ harus dibersihkan dengan sabun ya, dengan kondisi yang lebih halus. Nah, antiseptik sebenarnya nggak terlalu disaranin karena antiseptik itu kan sifatnya sangat menarik ya. Jadi sangat kering dia. Nah, jadi resiko iritasi lebih besar. Smegma itu ini kuning-kuning yang ada di ujung penis ya. Kalau anak-anak yang belum disunat itu kalau kalian tarik ya itu di sekitarnya itu ada kuning-kuning ya. Kalau bahasa lain pakai kerak gitu. Nah, itu tuh harus dibersihin ya. Karena itu faktor resiko terjadinya infeksi saluran kencing pada laki-laki. Ya, jadi cara bersihnya memang harus ditarik dikit, kemudian dibilas gitu ya pakai shower, kemudian dengan halus dibersihkan. Ya, tapi itu sebenarnya tanda yang normal sebenarnya, tapi harus dibersihkan. Pakaian dalam bersih dan kering ini juga ya, tentu karena daerah situ adalah kulit yang sensitif. Nah, ini mungkin tinggal 3 slide lagi. Tapi ini pertama perawatan kulup ya. Kulup itu yang dianjurkan tarik dari kulupnya perlahan saat mandi, bersihin, lalu kembalikan ke posisi semula. Ya. Kemudian yang kalau misalnya ada nyeri, bengkak, atau bahkan tidak bisa dikembaliin ya, itu ada tuh soalnya yang tarik terus dia nggak bisa dibalikin terus bengkak. Nah, itu namanya parafimosis, itu kegawatan.
harus langsung sunat ya. Kemudian yang harus dihindari adalah jangan dipaksa ya nariknya. Kemudian kalau dia memaksa narik, jadi resiko luka, pendarahan ya, sama hindari produk pembersih keras pada area ini. Nah ini paling satu lagi sunat ya. Kita memang di Kristen kan tidak wajib ya sunat. Tapi kalau untuk dari segi medis, sirkumsisi itu bisa memang menurunkan resiko infeksi saluran kencing. Ya, jadi kalau dokter biasanya menyarankan terlepas dari agama, kalau ada infeksi saluran kemih berulang sama fimosis ya. Nah fimosis itu ini, jadi kalau kita lihat kalau kulupnya itu kecil banget celahnya, yang tipe 4 itu sebaiknya di sirkum ya, disunat. Kalau tipe 3 masih bisa ditarik tapi dikit. Nah ini selama tidak infeksi saluran kencing berulang nggak apa-apa. Ya kalau 1, 2 ya itu beberapa sih bilang nggak apa-apa ya. Karena nanti kalau biar pengetahuannya aja, pada saat kecil kan memang penis masih kecil ya. Nanti begitu dia puber, udah ada testosteron, itu kan akan makin besar. Nah, jadi nanti si celah itu akan membesar juga, gitu, ya. Dan testosteron kan sifatnya melunakkan si organ genital, ya. Jadi kalau penis yang anak-anak itu kan lebih keras kulitnya ya. Nah, dibanding dewasa kan udah lebih elastis gitu. Nah, itu sebabnya karena hormon testosteron. Jadi fimosis kalau dia cuma derajat 1-2 nggak wajib disunat gitu. Karena nanti pada saat gede juga biasanya baik-baik aja ya. Nah ini terakhir dari perawatan adalah testis. Testis itu penting banget ya, pabriknya hormon itu di situ soalnya ya. Jadi kalau raba testis itu pada saat mandi sebenarnya boleh ya, karena artinya kita harus pastiin terus dia sehat ya. Kemudian rasakan permukaan halus dari testis, kenali ukuran dan bentuknya. Kemudian kanker testis itu bisa pada usia 20, 30, 40 itu juga malah udah bisa. Jadi dari sendiri sangat penting sebenarnya. Nah segera periksa kalau ada benjolan, bengkak ya, atau keluaran cairan yang tidak biasa. Nah nyeri mendadak dan hebat. Jadi ada juga namanya testis itu kayak keputer. Nah ini biasanya kalau yang sering naik sepeda, terus tiba-tiba jeblak gitu ya. Nah itu testis itu bisa kayak muter gitu ya. Kan ini bentuknya kan kayak yoyo gitu ya. Nah, kalau dia ini dia kebalik itu namanya torsio. Itu biasanya bedanya kalau diangkat enakan. Nah, kalau yang seperti itu harus segera ke dokter karena harus segera dilakukan operasi ya. Kalau nggak dia akan rusak di situ. Ya. Mungkin kalau kalian taunya kalau ketendang ya, nah, kalau ketendang dia biasanya bisa torsio juga atau nggak bisa karena bengkak. Oke, sip. Nah ini terakhir, jadi beberapa tips yang penting adalah komunikasikan ya. Jadi kalau kalian ada sesuatu bicara dengan orang tua atau guru terpercaya, bukan menebak sendiri. Konsultasi ke dokter bila perlu. Privasi, nah ini penting juga, pahami itu daerah private ya. Jadi selain orang tua kamu atau dokter atau tenaga medis, tapi juga atas perizinan baru boleh pegang ya. Itu bukan daerah yang sembarangan, boleh diumbar kemana-mana ya. Pokoknya guru, pengasuh atau apapun sejauh ini itu ya nggak boleh ya. Itu. Kemudian proteksi, jaga kebersihan daerah genitalia dan periksa mandiri secara berkala. Sama konsekuensinya tadi. Begitu kalian selesai puber, kalian udah bisa istilahnya tadi ya sudah ada fertilitas. Jadi mulai dewasa secara fisik juga harus dewasa secara mental. Ya, mungkin itu dari saya. Jadi understanding your or his body is it's the first protection you or he have. Ya, oke. Itu aja mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Karena sih dulu topiknya luas gitu ya. Jadi yang diperlukan sebenarnya apa gitu ya. Jadi mungkin ya, teman-teman sekarang sesi tanya jawab. Jadi nanti dibagi kertas nih, kalian boleh ngisi pertanyaan dan itu nggak usah dikasih nama. Jadi nanti kita kumpulin, nanti coba jawabnya sama dokter ya. Buat yang bawa alat tulis, silakan pakai. Kalau nggak ada nanti ada bisa dipinjemin alat tulis nanti kumpulin di akhir acara. Ya ada yang mau tanya, kita kasih satu-satu aja deh. Yang langsung. Ya, dijawab langsung. Ya. Tapi kalau mau off the record silakan, atau mau tulis nama silakan. Nah, sekali lagi pas kemarin nyambil materi, ya pokoknya segala sesuatu tentang seksualitas. Oke, jadi pubertas, oke kan jadi agak luas. Saya tadi coba aja dari tanya jawab aja deh. Oh iya, silakan Pak. Balikin ya. Pak. Tapi ini di luar anak-anak ya. Ya. Saya ada teman mungkin beberapa tahun di bawah saya. Beliau udah berkeluarga kurang lebih sekitar 8 tahun. Dari pemeriksaan dokter memang kelemahan di laki-lakinya, spermanya encer. Apakah ada obat atau cara lain
disfungsi ereksi tadi ya, cuma sperma aja ya. Oke. Nah pertama balik lagi ya, kalau itu sebenarnya perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Tapi yang pasti, makanya saya bilang tadi, memang fertilitas itu tidak sama dengan maskulinitas. Jadi kadang-kadang kita nggak nyadar, kadang-kadang banyak pasien tuh yang memang saya kan lebih anak ya, tapi pernah juga dulu pada saat kasus-kasus endokrin dewasa ada juga itu merasa wah saya tuh orang saya tegak, otot saya jadi, tapi masa sih sperma saya encer gitu katanya kan. Nah karena emang beda gitu ya, selnya juga beda. Nah jadi pertama kalau memang dia hormon antigonarianya rendah, itu memang harus diperiksa dulu sih. Nah itu dicari tahu dulu kenapa. Nah kalau dia memang penyebabnya itu karena sifatnya suatu autoimun misalnya yang sering, nah itu memang agak lebih sulit ya. Atau kalau misalnya yang lain. Jadi jawabannya sih sebenarnya sangat tergantung penyebabnya sih Pak ya. Tapi kalau untuk sejauh ini hampir sebagian besar kalau yang spermanya encer itu kan biasanya karena memang jumlah spermanya yang ini ya yang memang kurang ya. Jadi dia sangat biasanya sih nggak pakai semua tergantung etiologi dulu nih kalau kenapa. Ada sudut karena istrinya kan perawat juga dari rumah sakit. Ya. Cuman memang yang sedang dikumpulin itu ya apa namanya kesehatan untuk spermanya. Kalau misalnya dia cuma karena misalnya apa dia hormonnya bagus nih misalnya, hormonnya sebenarnya bagus, tapi hasil spermanya encer itu biasanya bisa baik-baik aja tuh ya, tinggal benerin faktor-faktor resikonya. Untuk suplemennya sejauh ini belum ada yang sebenarnya yang saya tahu ya, tidak terlalu. Jadi orang sekarang suka kebalik-balik antara testosteron sama fertilitas. Nah masalahnya yang kita banyak dari makanan itu testosteron Pak. Jadi kalau untuk yang tadi itu dia biasanya perlu, kalau memang dia cuma faktor fungsional, sebenarnya makan sehat biasa, kemudian kurangi stres, ya, kemudian kurangi faktor resiko yang menyebabkan paparan kerusakan pada testis. Biasanya itu saya disarankan nggak boleh pakai apa namanya celana dalam yang terlalu ketat, kayak begitu Pak. Ini faktor-faktor fungsional. Nah nanti baru dievaluasi lagi, ya. Tapi itu kalau memang kadar antigonarian hormonnya masih relatif tidak terlalu rendah. Nah kalau memang dia bermasalah banget, nah itu biasanya agak lebih susah ya. Jadi itu kasusnya memang harus diperiksa lebih lanjut ya, nggak bisa hanya semua yang sperma encer udah pasti nggak sembuh, nggak bisa, tergantung etiologinya sih Pak. Nah jadi paling yang buat kita ya paling penting tadi pencegahannya nggak boleh. Memang kita nggak boleh kalau laki-laki ya terutama jangan pakai yang terlalu ketat ya. Terus kalau nyetir atau apa-apa tuh memang harus ada waktunya, stretching dan beres itu, karena testis itu kalau suhunya tidak sesuai memang bisa mengalami penurunan fungsi gitu ya. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oke, ada yang saya ingin tanya. Ya, silakan Pak ya. Terima kasih dokter sebelumnya sangat mengedukasi. Mohon maaf nanti pertanyaan saya agak sedikit aneh. Yang pertama itu tadi dokter menjelaskan pubertas ya. Jadi selama ini juga kita baca itu kalau dewasa itu ada pubertas kedua asalnya gitu. Itu Yang kedua, Tuhan itu kan menciptakan manusia pasti ada fungsinya tubuh kita. Apa fungsi dari puting di laki-laki gitu. Nah itu sih pertanyaan yang saya belum dapat dari dokternya langsung. Terima kasih. Oke, baik. Ya ini agak penting soalnya. Yang pertama yang saya tahu ya pubertas kedua itu nggak ada istilah medisnya. Ya, saya tuh juga pernah lagi bercanda-canda orang emang benar ya pubertas kedua. Emangnya benar akan ada lonjakan-lonjakan hormon lagi? Sebenarnya sih secara medisnya nggak ada Pak. Saya pernah lihat ya. It's just istilahnya popular culture. Nah cuma katanya memang pada saat setelah mendekati andropause ya, kan kita mulai ada terjadi penurunan hormon, ya, hormon testosteron kita mulai turun. Nah pada saat itu badan tuh merasa berbeda. Jadi biasanya kayak haus validasi, ya. Testosteron itu soalnya sifatnya membuat kita percaya diri, membuat kita dinamis, ya. Di sini belum ada andropause kan soalnya ya. Tapi kalau nanti suatu saat andropause itu akan ada rasa kayak nggak bertenaga, kayak post power syndrome beneran. Nah makanya biasanya
orang bilang kayak puber kedua, maaf ya, cari misalnya wanita zaman lain dan sebagainya, karena jadi haus validasi itu. Nah, karena ada perubahan tadi hormonnya turun gitu. Nah, jadi itu sih sebenarnya yang kalau secara popular culture ya Pak saya tahu ya. Nah, yang kedua tadi terkait dengan puting ya. Nah, puting itu kalau ini saya bicara dari aspek medis, kalau dirangsang itu akan meningkatkan hormon oksitosin. Ya, oksitosin pada laki-laki tidak ada fungsinya sebenarnya. Kalau pada perempuan itu untuk kontraksi uterus, kontraksi rahim. Jadi maaf ya saya ini penting ya, kan medis ya. Kalau misalnya ibu-ibu lagi mendampingi ibu yang lagi melahirkan, pernah nggak ada bapak-bapak yang diminta untuk temenin istrinya, maaf ya, pegang-pegang itunya. Nah, itu sebenarnya karena pada saat itu dirangsang, oksitosinnya akan banyak. Nah, jadi akan menyebabkan kelahiran itu jadi lebih lancar. Ya, jadi kalau dokter suruh kayak gitu itu beneran, bukan bercanda gitu. Ya, beneran. Bapak tolong temenin itu, terus iniin rangsang putingnya, karena tuh akan kan ibu udah capek, udah sakit, gak apa kan, dan bapaknya lah yang pegang kan emang ini kan. Secara umum memang suami harus mendampingi dan terutama adalah merangsang si hormon oksitosin tadi. Nah, kalau pada laki-laki enggak, tapi oksitosin itu juga hormon nikmat Pak. Jadi badan kita tuh jadi kayak relax gitu. Nah, jadi sebenarnya dia nggak ada fungsi, tapi memang maaf ya, ini kan saya bicara medis, ada rasa enak gitu. Nah, jadi makanya itu ya pada saat hubungan dan sebagainya kadang-kadang bisa jadi salah satu daerah yang senang dipegang gitu. Karena memang ada rasa nikmat akibat dari hormon oksitosin itu gitu Pak. Nah, silakan. Gak apa-apa, ini ada maksud saat ini saya nggak tahu, ini kan badan kita ya. Hormon-hormon itu ada dalam tubuh kita ya. Cek. Siapa? Bukan saya. Saya mau tanya ini, tadi kan mengenai pubertas ya, kan kalau pubertas secara umum kan yang anak-anak kan dari usia 9 sampai 13 14. Antara 9 atau 14 mulai. Iya. Ini pubertas ini kan ya dia kan bertumbuh secara normal gitu ya. Nah, tapi kan sekarang kan banyak kan orang tua tuh ingin anaknya bertumbuh lebih cepat, tinggi dari mana. Suka kadang-kadang ditambahin dengan minuman herbal supaya lebih tinggi atau itu buat apa tidak? Itu satu. Terus yang kedua sama ini waktu masa dia anak-anak sekarang kan banyak kan suka makan makanan yang apa tuh yang kayak Kentucky gitu ya. Nah kadang-kadang pertumbuhan yang tadi yang dikatakan apa payudara laki-laki itu bisa besar. Itu apa dari makanan penyebabnya itu atau dari hormon apa gitu? Nah, itu aja sih. Oke, ya pertanyaan pertama ini penting banget nih. Saya juga tadi mungkin karena kan kita fokusnya di puber, tapi kan tadi sangat berhubungan dengan pertumbuhan ya. Baik lagi anak cowok itu tinggi badan penting banget ya katanya ya. Makanya banyak sekali yang memang ke endokrin anak itu terutama karena itu ya. Jadi pertama tinggi badan itu hormon yang berpengaruh sebenarnya gampangnya ya saya simpelkan itu setidaknya ada dua hormon yang paling penting. Hormon pertumbuhan, growth hormone, sama hormon pubertas. Nah, growth hormone atau medisnya somatropin itu dia nambah ukuran tulang, tapi tulang nggak matang. Nah, kalau hormon pubertas dia punya dua fungsi. Satu, dia mengamplifikasi si growth hormone, jadi naiknya cepat tadi akibat growth hormone diamplifikasi oleh hormon puber. Tapi dia punya efek juga mematangkan tulang, gitu, ya. Nah, sekarang jadi pubertas itu kenapa bisa bilang penting pada saat anak itu sudah mulai tingginya siap. Jadi kadang-kadang kita saranin kalau bapak ibu gampangin anak laki-laki mulai puber sampai selesai biasanya naik 25 sampai 28 cm. Jadi kalau anaknya misalnya mau 170 cm, setidaknya pada saat dia mulai puber 145. Jadi pada saat 145 tambah 25 dia 170. Nah, masalahnya tadi 145 itu tergantung genetik juga nih. Kadang kalau yang genetiknya agak kurang tinggi ya memang agak jauh kejarnya ya agak susah. Tapi kadang-kadang kalau memang mau diprogram itu istilahnya benar-benar dapat growth hormone itu bisa kita program kadang-kadang. Bukan program yang bisa kita intervensi lah ya gitu. Agar dia pada saat mulai puber itu tingginya benar-benar udah oke gitu kita matangin. Karena berarti hormon puber itu mematangkan tulang. Nah, sekarang terkait herbal. Herbal itu ya yang saya tahu banget tenchi ya. Tenchi itu orang Chinese kan suka banget kasih. Tenchi itu sebenarnya berangkat dari apa sih? Dari
akar untuk biasanya buat ngurangin sendi-sendi ngilu-ngilu ya, gitu. Kan kayak ginseng sebenarnya. Nah, secara Western medicine sebenarnya ginseng itu kayak steroid ya sebenarnya. Ya, yang mana sex steroid. Jadi dia itu memang naikin tinggi badan setuju karena amplifikasi growth hormone. Tapi di same time tulangnya juga matang. Ya. Nah, jadi kalau kita mau tingginya bagus, kita kasihnya growth hormone, bukan hormon puber. Ya. Nah, kalau herbal itu kayak hormon puber. Ya, jadinya nanti sifatnya dia naik betul. Tapi nanti tulangnya tiba-tiba stop. Gitu. Nah, kecuali ya kadang-kadang kalau kasihnya pada saat puber akhir sih mungkin nggak terlalu ngaruh gitu, nggak terlalu kelihatan efeknya. Tapi kalau udah ngasih dari umur 6-7 tahun, pengalaman saya beberapa kali ketemu yang kasihnya dari awal itu umur 15-16 sudah stop. Akibat dari itu. Ya stopnya tuh lihatnya bukan asal lihat dari klinis, tapi kita ukur lihat usia tulangnya. Jadi usia tulang tuh bisa dilihat dengan ronsen tangan kiri, namanya bone age. Di situ nanti saya biasa kasih dari ini latihan portfolio udah nggak ada Pak. Ya, jadi ya kenapa? Ya bisa jadi karena efek tadi dari herbal tadi. Nah yang udah jelas itu kenchi, karena kenchi itu udah lama ya. Jadi dulu pas saya pernah dulu pernah ada stase di Singapura, itu profesornya pernah ngomong literally. Saya udah pernah bilang kalau kenchi itu nggak boleh, karena orang Chinese kan banyak banget minum kenchi dari Singapura juga. Nah kenchi itu jelas nggak boleh. Nah zaman sekarang banyak tuh ten dari Korea, terus apalagi yang dari Jepang gitu. Nah itu sebenarnya kita bukan anti ya Pak, tapi kalau kita belum yakin dia itu apa, apalagi herbal itu biasanya itu adalah akar-akaran. Nah dia punya efek mirip seperti seks, hormon seks gitu. Jadi jangan disarankan. Ya. Nah yang penting apa sih kalau gitu? Yang penting kan growth hormone. Growth hormone itu hubungannya sama vitamin D, kalsium dan protein. Ya. Nah jadi kalau misalnya suplemen tinggi badan nih, dia mengandung protein, kalsium, vitamin D, saya setuju. Secara ilmiah dia oke. Promoting tapi nggak maturating gitu. Kita nggak perlu yang maturating, kita perlu yang promoting aja gitu ya Pak. Nah itu yang penting, makanya kadang-kadang kalau baca suplemen tuh lihat betul nih apa. Kalau dia nama-nama tumbuh-tumbuhan saya sih mendingan enggak. Tapi kalau dia protein, kalsium, vitamin ini silahkan, karena emang itu penting ya gitu. Nah yang kedua tadi terkait apa tadi? Oh makanan ya. Sebenarnya gini sih, tadi saya bukan mau menormalisasi. Jadi kalau saya kasih tahu payudara pada laki-laki itu bisa tumbuh secara fisiologis, secara normal itu bisa tumbuh karena badannya mulai ngasih estrogen juga kan, karena pada saat testosteronnya tinggi jadi estrogen akan besarin payudara. Jadi tanpa makanan dari fast food itu aja juga bisa gede gitu. Tapi biasanya sih gedenya nggak yang gede-gede banget, tapi berasa. Ini soalnya saya sering ketemu pasien cowok datang tuh dibully gara-gara itu. Ya, makanya saya mau ngomong anak cowok di sini itu hal yang normal ya, kalau sampai ada ya selama dia. Nah tapi kalau misalkan dia makannya banyak yang fast food ya tentu bisa lebih besar lagi. Nah cuma clue yang penting pada saat puber nanti dia hilang, ya bukan menetap ya. Jadi dia cuma pada saat puber muncul terus nanti dia hilang dalam 3-6 bulan biasanya hilang. Ya jadi benar-benar muncul hanya pada saat puber gitu loh. Kalau yang terus-terusan sampai dewasa ada itu lain cerita, bukan cuma masalah pubertas saja. Ya itu Pak. Oh ya. Oke, nah ini ada 2 pertanyaan, ini anonimus ya. Pertama, penyakit prostat salah satunya disebabkan karena kurang berhubungan badan. Nah, ini sejauh ini malah tidak terbukti sih ya. Kalau jadi prostat, kayak tadi mungkin kalau digambar, prostat itu kan sebenarnya hanya sifatnya menghasilkan beberapa cairan untuk melubrikasi agar sperma dan air mani itu lebih gampang keluar ya. Nah, prostat itu sebenarnya justru yang biasanya yang biasanya bisa beresiko menjadi kanker itu kan kalau misalnya ada infeksi. Jadi baik lagi kalau dia justru berhubungan yang tidak sesuai ya jadi risiko. Nah tapi apakah kalau jadi jarang berhubungan jadi kanker prostat? Sejauh yang saya tahu ya ilmiahnya sih tidak ada. Ya, jadi benar-benar tidak berhubungan. Nah untuk prostat memang untuk usia itu kan kanker ya. Nah kalau usianya udah mulai di atas 45 tahun, ada juga yang lain namanya bukan kanker prostat tapi BPH. Ada berarti ya, benign prostat hyperplasia. Atau gampangnya pembesaran badan prostat yang jinak. Nah itu bisa pada laki-laki memang ya. Jadi kalau bapak-bapak maaf ya kalau udah mulai buang air kecil itu kayak ada waktu perlu dulu loading dulu baru keluar. Nah itu namanya BPH. Itu hal yang normal ya. Dan itu sangat treatable. Biasanya nanti tinggal ke dokter urologi terus tinggal dilakukan tindakan. Tindakannya juga kayak cuma singkat ya, kayak dikerok gitu ya.
Itu bisa terjadi memang pada laki-laki sesuai dengan aging, ya. Nah, kedua nih terkait dengan suka sesama jenis, apakah salah hormon, salah pergaulan. Nah, ini juga ini pertanyaan yang susah ya dijawab. Kenapa? Karena sampai sekarang studi-studinya kan banyak kan banyak, ini kan satu hal yang agak tabu dan lain sebagainya. Tapi kalau dari segi endokrin, saya tuh ketemu biasanya yang memang genital ambigu, ya. Jadi yang memang secara medis dia bisa dijelaskan, gitu, ya. Jadi ada pasien datang, dia laki-laki tumbuh payudara, tapi agak gede, gitu kan. Terus dia kadang-kadang dibully sama teman-temannya, pegang-pegang payudaranya, gitu kan. Nah, dia bercanda lah sama cowok-cowok ya, cuta apa gitu istilahnya ya. Terus dia senang malah. Nah, ternyata pada saat diperiksa, dia memang ternyata 46XX, jadi memang perempuan, tapi dia memang ambigu genitalnya. Jadi klitorisnya tuh kayak yang besar, dikiranya penis gitu. Nah, itu lain cerita ya, itu medis. Dan itu banyak. Jadi mungkin kalau di sini bapak yang pernah nonton film Conclave, nah itu contoh kasus juga tuh, itu dia genital ambigu ya. Nah, jadi yang lahir, jadi ada beberapa kelainan medis yang memang laki perempuannya itu agak susah, karena ternyata di dunia kedokteran tidak hanya laki dan perempuan. Bahkan XY itu laki, XX perempuan. Secara medis itu ada juga pemeriksaan hormonal dan lain sebagainya. Itu bisa jadi nih XY yang kelainan ini itu boleh jadi perempuan, karena memang secara medis dia tidak bisa jadi laki-laki seutuhnya dan akan lebih baik dia jadi perempuan. Nah, makanya segi hormon ini tuh yang juga kadang ini ada musik. Itu salah satu yang suka membuat kami bingung sebenarnya dari dokter endokrin. Karena kalau saya biasa ketemunya melawannya Pak Ustadz, ya. Lahir dikiranya anggapnya laki kan, dikiranya perempuan, ternyata pas periksa kromosom XY. Nah, XY orang sederhana taunya XY itu laki-laki kan, XX perempuan, XY laki-laki. Ke Pak Ustadz dia laki, ya kan, suruh jadi laki. Padahal dia masalahnya complete androgen insensitivity, jadi dia badannya itu tidak bisa merespon sama sekali dengan testosteron. Secara medis dia boleh jadi perempuan, karena dia akan jadi laki-laki, badannya nggak bisa nangkep hormon testosteron. Secara medis boleh. Nah, tapi saya nggak tahu secara agama gimana. Itu juga saya juga bingung. Karena agama menganggap kodrat itu, kalau menurut si Ustadz itu, kodrat itu kromosom. XY harus laki, XX harus perempuan, gitu kan. Nah, ini mungkin agak panjang ya, tapi intinya secara medis ada beberapa kondisi yang memang seperti itu. Nah, tapi kalau yang purely XY, hormonnya XY, suka sama purely XY, hormon XY, nggak tahu pemandangan medis sebenarnya tidak ada hubungannya sama hormon, jadi lebih ke psikologis, gitu. Ya, jadi memang intinya kalau secara masa gini, kalau yang studi-studinya pada homoseksual itu misalnya diperiksa hormon-hormonnya semua secara biologis normal, tapi dia suka sama yang kayak gitu juga ya, berarti dipikirkan lebih ke faktor psikologis ataupun pola asuh ya, kira-kira gitu. Ya, mau nanya juga, kan kita nggak punya tuh yang tadi tuh yang apa ya, ukuran-ukuran T4 tadi itu. Dari mana kita bisa tahu ya obatnya apakah dia sudah masuk pubertas atau enggak? Karena saya takutnya kalau nanti terlambat, apakah memang saya perlu ke dokter atau bagaimana? Karena saya kan baru nyata saya itu baru tumbuh tuh akhir SMP, baru ke SMA, baru tumbuh growthnya tinggi. Waktu kecil, waktu satu SMP, 2 SMP masih kecil gitu. Nanti waktu SMA baru tumbuh. Nah, makanya saya pengen tahu, kan kita nggak punya ukurannya gitu. Saya nggak tahu ini 4 atau 5 atau 3 gitu kan. Apakah itu memang mesti ke dokter atau bagaimana? Ya. Nah, makanya saya ini laki-laki memang harus diperiksa oleh dokter. Kalau saat ini di Indonesia memang karena masih di dokter anak, tapi bahkan nggak semua dokter anak familiar, jadi kadang kayak dokter anak. Nah, padahal sih sebenarnya kita udah mau transfer knowledge itu ke semua dokter anak, bahkan dokter umum sebenarnya. Karena saya tadi 2 negeri pun sport saya berjalan kan. Nah, jadi kalau bapak-bapak sekalian sebenarnya sih kalau secara teorinya sih kadang kalau mau diukur itu dia ukurannya 2,5 cm. Jadi dari ujung ke ujung ya, testis itu pakai meteran ini ya, meteran baju gitu, dia kurang lebih 2,5 cm diameter panjangnya itu ya. Tapi kalau memang yang ragu-ragu baik lagi mau ngomong jadi harus ke dokter. Nah, kecuali ya tadi yang ada tanda-tanda yang lebih khas ya, rambut kemaluan. Makanya kalau rambut kemaluan tuh biasanya 1 tahun kan, jadi nggak telat-telat banget ya. Nah, jadi kalau yang simpelnya itu ya, tapi please jangan ingatin mimpi basah, itu terlalu telat gitu ya.
jadi rambut kemaluan sih udah lumayan Pak kalau buat awam saya secara umum ya gitu. Tapi kalau di detail ya tentunya harus periksa. Ya Pak. Oh 5 menit lagi. Oke. Masih ada silakan. Mau nanya? Ya ada ini dong tanya. Ini kalian mau nanya Pak? Jangan malu. Tahu buat kalian nih Mas sebenarnya. Kita kumpulin semuanya. Kalau mau nanya tinggal tulis aja ya. Iya. Jadi kita kumpulin rame-rame ya semenit lah kita kasih waktu nih ya yang mau nanya. Makasih kita kumpulin semua. Jadi nanti baru kita lihat yang ada pertanyaan baru kita bahas gitu ya. Ini yang soalnya pecah baru bisa Mbak Ivan. Iya. Kamu mau nanya silakan. Ya, saya kan baru lihat ya itu apa namanya bagian-bagian laki-laki itu yang tentang testis ya. Kalau misalnya dia itu kan dibilang kan kalau saya baca secara biologis ya, dia itu kan produksi spermanya unlimited kan. Jadi kalau misalnya spermanya itu kayak mau ada stop produksi gimana ya? Oh stop produksi maksudnya kapan usianya gitu? Ya, betul. Sebenarnya bukan stop produksi ya, maksudnya balik lagi tadi benar kamu bilang laki-laki sperma tuh unlimited ya benar. Beda sama maaf ya kalau perempuan itu begitu lahir di dunia telurnya tuh segini, terus menstruasi keluar lama-lama dia habis. Nah itu menopause. Nah kalau laki-laki dia nggak seperti itu, ya dia diproduksi secara aktif oleh sel di testis tadi. Benar. Nah jadi pada saat dia udah mulai nggak produksi itu masih mati banget. Ya antara selnya rusak ya karena dia ada autoimun, infeksi. Tadi misalnya contohnya kalau gondongan ya, kamu hati-hati kalau ada yang gondongan di sekolah itu jangan sampai kena anak cowok ya. Itu sangat sering soalnya ya. Jadi itu untuk bawaan. Sekarang udah mulai jarang karena udah ada MMR ya. Zaman saya tuh pernah perhatiin dulu sebelum MMR itu lebih banyak kejadian-kejadian infertility karena gondongan ya. Nah, jadi itu yang bisa merusak. Jadi ini apapun yang merusak si testis ya, infeksi, autoimun, keganasan atau apa ya bisa rusak. Nah, jadi jangan bisa lagi hasil sperma ya. Ya atau karena udah usia lanjut, hormon yang memberikan sensor dari atas itu nanti pada saat umur 50-an tahun biasanya yang sebenarnya sih ada yang sampai 60 ke atas, nah itu baru nanti namanya andropause, nanti juga stop. Ya, jadi selama kamu jaga kesehatan, ya memang betul, ya sperma itu gak ada habisnya nanti itu, ya. Oke, thank you ya. Ya, dari kertasnya kita kumpulin semua ya. Kalau ada tulisan ditanyakan atau enggak gitu. Ya kertasnya dikumpulin lagi. Kalau dilipat, Dokter kalau misalnya ada dan nggak ada pertanyaannya atau belum sempat tanya. Kalau mau ada pertanyaan lanjutan mungkin boleh nggak dokter nanti? Ini kayaknya mau nanya tapi malu-malu nih. Iya ya makanya. Kalau enggak disimpan dulu, nanti di sesi di seberang ya. Kan kita kan habis ini mau gabung ke seberang. Ya ini dibawa aja. Jadi karena keputusan nanti kita kumpulin di sebelah sesinya sama semua ya. Kamu pegang dulu aja. Tapi dibawa jangan dihilangin. Soalnya kita mau dipulangin lagi boknya ya. Oke, semoga ya kayaknya belum kalau nanya mah nggak habis-habis ya. Tapi dokter cewek boleh ya next time kalau mungkin anak-anak ini mau nanya sama dokter boleh ya. Karena kan around dia juga. Thank you ya. Ada satu ya boleh. Boleh. Nah ini ada satu. Ada penyebab penis agak bengkok ini sebenarnya pertanyaan ini bagus ya, maksud saya ini tergantung ya karena memang ada beberapa variasi bentuk testis tuh yang ini ilmiah ya yang memang lurus banget gitu, ada yang bengkok kayak gini, ada yang ke atas gitu ya, itu variasi normal. Nah cuma biasanya kalau pada saat masih anak-anak kan nggak tahu aja ya dia bakalan kayak apa ini gitu aja, tapi nanti begitu dia udah mulai ada testosteron, jadi biar kalian tahu ya nanti kan begitu kalian belum puber itu bentuknya kan kecil ya. Nah yang bikin besar, lebar ya itu adalah hormon testosteron. Jadi pada saat nanti mulai puber, mulai akan makin besar, makin lebar gitu loh. Nah nanti baru tuh kelihatan bentuknya. Ya ada yang lurus ke depan, ada yang menjulang gitu, ada yang agak begitu malah bengkok ke bawah. Nah itu bisa aja. Nah selama tipisnya itu dari ujung,
ya. Ada yang pipisnya itu dari bawah, ya. Jadi lubang pipisnya nggak persis di ujung. Nah itu namanya kelainannya hipospadia. Itu juga cukup banyak ya. Nah hipospadia itu jadi dia kalau kita lihat ujung pipisnya itu ada yang di tengah, ada yang bahkan di bawah. Nah itu biasanya harus dioperasi gitu, ya. Karena dia tapi itu makanya penting untuk pastiin anak cowok itu pipisnya ke depan gitu. Kalau dia muncul ke bawah, nah, itu namanya hipospadi. Periksa ke dokter. Atau ada juga yang ke atas gitu. Nah itu epispadi, itu lebih jarang. Benar-benar ke atas gitu. Nah kalau dia ngecer ke bawah atau pipisnya harus jongkok, nah itu nggak normal ya. Maksudnya bukan preferensi, tapi karena dia kalau berdiri nggak bisa kayak toan. Nah itu namanya hipospadi. Nah itu harus diperiksain ya, karena biasanya harus operasi, ya. Gitu. Itu juga kadang-kadang baru ketahuan tuh pada saat puber tuh. Pada saat puber berkembang, terus dia juga baru kelihatan kok pipis saya ternyata nggak dari depan ya, tapi di sini. Ya. Jadi dia masih bisa berubah. Penis itu akan berubah bentuk, panjang, ukuran, lebarnya pada saat puber. Ya. Ada lagi yang ngumpulin atau nanti aja? Nanti ya? Apa belum selesai? Udah bisa dikumpulin kertasnya atau? Udah selesai. Udah ada ya? Kosong ya? Ya udah.